warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati fasilitator saya Bapak Imam Wahyudi MPD, juga Pak Ibu Lucia Safaruni selaku pengajar praktik, dan pemirsa sekalian dalam kegiatan coaching yang saya lakukan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bersama dengan Bu Cindy, selamat pagi. Ya, bisa meluangkan waktu sebentar Bu Cindy ya, bercakap-cakap seputar pembelajaran yang sudah kita sepakati kemarin Bu Cindy ya. Terus untuk ngomong-ngomong untuk pagi hari ini Bu Cindy sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan juga selalu bersama kita sampai Allah untuk hari ini juga untuk hari-hari yang akan datang di sini ya. Baik, terima kasih Bu Cindy ya atas waktu yang diberikan pagi ini bersama saya, yang merupakan tugas atau bagian dari tugas saya sebagai pengajar sebagai calon guru penggerak dalam upaya belajar gitu Cindy ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dan saya tanyakan sama Bu Cindy terkait dengan proses pembelajaran yang itu sebagai tuntutan saya untuk melakukan coaching gitu ya, atau proses belajar coaching yang disampaikan kepada teman sejawat. Baik Bu Cindy, untuk pembelajaran yang akan Bu Cindy lakukan jadwalnya kapan Bu Cindy? Mungkin bisa hari Rabu. Hari Rabu di sini ya. Ya, untuk pelajarannya apa di sini? Pelajarannya hari Rabu itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Terus mungkin kalau boleh saya tanya Bu Cindy, tentang tujuan dari pembelajaran yang Bu Cindy ingin lakukan terhadap anak-anak itu apa Bu Cindy? Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri di kelas 1 ini adalah anak-anak itu bisa atau mengenal kosakata yang diawali dengan huruf M dan G. Kemudian anak-anak itu juga bisa menyusun kata dan menuliskan kata yang berawalan huruf M dan G. Jadi memperbanyak kosakata yang dimiliki oleh anak. Iya. Jadi menambah wawasan anak, mencari kata-kata baru seperti itu Bu Cindy. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya Bu Cindy. Kemudian begini Bu Cindy, kalau kita bicara kan ada target atau area-area yang ingin kita kembangkan ya, area-area yang ingin kita kembangkan pada anak supaya anak itu juga lebih berkembang seperti itu. Ya gimana itu? Untuk area yang perlu dikembangkan itu sendiri yaitu anak-anak itu mampu menyebutkan beberapa kosakata yang diawali dengan huruf M dan G. Kemudian anak-anak itu bisa menuliskan dari saya diri terkait dengan kosakata M dan G. Dan tentunya dengan mereka mengenal, mereka mempelajari dan juga menuliskan, mereka juga belajar menulis dengan tata cara yang baik dan benar. Iya. Karena kan di kelas 1 itu memang dasarnya calistung, jadi bagaimana kita mengenalkan cara membaca dan menulis yang baik untuk bekal di kelas nantinya. Membaca, menulis dulu ya, itu target kita ya. Ya, terima kasih Bu Cindy. Kemudian selanjutnya Bu Cindy, kalau yang Bu Cindy ingin sudah dipersiapkan apa Bu Cindy? Sudah dipersiapkan itu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian tentunya materi dan juga ide activity-nya. Maksudnya begini, karena di kelas 1 itu kan masih peralihan dari masa-masa bermain ke masa belajar. Jadi kita itu harus mendesain pembelajaran itu yang student center. Ketika kita terlalu teacher center, anak akan bosan. Jadi biasanya karena saya memegang di kelas 1 itu kita memikirkan bagaimana caranya supaya kelas itu hidup. Jadi pembelajaran berpusat ke anak dan bagaimana caranya kita menciptakan aktivitas yang bisa membangkitkan semangat anak. Contohnya kalau misalnya di kelas itu biasa menulis di buku, nanti kita ganti dengan mereka menulis di papan tulis satu persatu. Itu kan bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Terus begini Bu Cindy, kalau sekarang kan mungkin Bu Cindy kan sudah punya bukan planning Bu Cindy ini, punya pemahaman tentang kesiapan atau kapasitas anak. Misalkan hari ini anggap aja kita
membuat rentang Bu ya. Anak-anak kita itu dalam rentang beberapa lah, misalkan kita anggap rentang 1 sampai 10 ya misalkan ya. Anak-anak kita dalam posisi sekarang itu dalam rentang berapa? Kemampuan mereka terhadap yang apa tadi, kosakata atau apa materi tadi dia? Kalau secara keseluruhan ya. Iya, secara keseluruhan rata-rata aja. Ya, rata-rata itu mungkin di rentang 8. 8 karena sudah cukup bagus berarti ya. Ya, karena hanya tinggal beberapa anak itu yang mereka sudah mengenal kosakata tapi masih keliru saat mengeja atau menulis. Untuk yang lainnya insya Allah sudah lancar. Sudah cukup ya. lancar. Terus begini, kalau targetnya Bu Cindy nanti setelah 8 itu akan dinaikkan ke berapa Bu Cindy? Ya kalau bisa 100% semuanya harus bisa ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Cindy punya target maksimal gitu ya, karena kan untuk anak kan kita juga memaksimalkan peran kita sebagai pendidik untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan seperti itu. Sebagai pelayan praktik ya, karena kita ASN ya. Baik Bu Cindy, itu untuk rencana Bu Cindy mau lakukan sesuai jadwal tadi ya? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ya? Hari Rabu. Ya, baik. Terus mungkin bagi saya Bu Cindy ya, nanti akan ya karena ada tugas ya. Pertama saya juga belajar, Bu Cindy juga sama. Bagi saya ada tugas akademik, di mana dalam kegiatannya Bu Cindy nanti saya akan mensupervisi gitu ya. Bu Cindy siap ya? Insya Allah. Jadi nanti kita saling berbagi keilmuan, karena dari ada beberapa pemahaman yang saya lakukan pada saat supervisi ada yang kurang, mungkin juga nanti bisa kita sampaikan. Karena dari Bu Cindy punya kelebihan, saya juga bisa belajar gitu ya Bu Cindy. Baik, yang selanjutnya begini Bu Cindy. Ya tentu kita akan bertemu di kelas nanti Bu Cindy ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mudah-mudahan kegiatan kita menjadi lancar itu ya, tidak ada hambatan sesuai dengan rencana sesuai jadwal yang kita sepakati hari ini ya. Tadi harinya Rabu ya. Baik, terima kasih Bu Cindy, terima kasih untuk kehadirannya mendampingi saya dalam observasi ini, dan kita hadapi nanti di kelas saat proses pengajaran. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, untuk hari ini siap. Gilirannya siapa untuk yang memimpin doa? Ya, nomor 4 ya. Nomor absen 4. Yuk dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Duduk siap, nak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil
dengan materi kita ya untuk kelas 1 itu. Jadi tujuan pembelajarannya di kelas 1 kalian bisa menulis, bisa merangkai kosakata yang diawali dengan huruf apa ini? Apa ini huruf apa? M, huruf M dan huruf G dan juga huruf-huruf lainnya. Nah, karena materi kita itu sudah kita bahas semua, kita sekarang tinggal review materi untuk persiapan apa? Ulangan atau sumatif akhir semester. Nah, kita akan belajar membaca, belajar menulis lagi. Oke, siap ya? Siap? Siap. Coba Bu ingin bertanya, yang ditulis dengan huruf kapital itu selain nama bulan, nama apa lagi? Nama orang pintar, terus siapa lagi yang masih ingat? Apa lagi ya? Nama orang, nama kota, huruf awal pada kalimat. Oke? Sekarang disiapkan dulu. Disiapkan buku tulisnya. Sekarang guru ingin tahu kalian sudah ingin mengetahui kemampuan kalian. Kemampuan apa? Menulis dan membaca. Kemampuan apa nak? Menulis dan membaca. Karena itu adalah dasar kalian di kelas 1 untuk bisa di kelas 2 ya. Kalau sudah bisa membaca, menulis nanti di kelas 2 gampang ya. Bentar. Seperti biasa kita us dulu ya untuk tes pengetahuan kalian atau kemampuan kalian. Coba kita baca bersama, oke? Jelas ya? Dari situ, tulisan guru bisa dibaca? Bisa. Yang belakang bisa membaca tulisan guru? Bisa. Coba kita cek dulu apakah sudah bisa atau belum. Coba yang ini apa nak? Kata yang diawali huruf M. Ya, good job. Yang sebelah sini? Yang diawali huruf G. Ya, kalian sudah terbiasa menuliskan kosakata ya. Kosakata itu kata apapun yang kalian ketahui ya. Bebas. Boleh apa? Boleh nama hewan, terus apa? Boleh benda, makanan, buang, transportasi. Yang nggak boleh biasanya apa? Sama bu guru yang nggak boleh tuliskan nama orang. Boleh kalian bebas tuliskan apapun kecuali nama orang. Siap? Are you ready? Jangan kecuali nama orang ya, kecuali nama orang. Jadi menuliskan nama makanan boleh, nama buah boleh, nama kendaraan, pekerjaan boleh ya. Kegiatan itu contohnya apa? Bermain bola, mandi, mencuci itu boleh nggih? Paham? Ada yang belum paham boleh angkat tangan sebelum bu guru lanjutkan. Paham nggih? Ya. Kelas 1A. Kelas 1A. Bu guru pilih secara acak ya, tidak urut absen. Ayo Alisa dulu. Tulisannya saya gede, bisa dibaca kemana? Tapi harus tetap sesuai bentuknya. Biasanya nulis aku yo, nulis T yo T. Kamu pilih kosakata yang diawali huruf M atau huruf G?
Bude apa ya? Enggak apa-apa. Bebas ya, bebas. Kalian boleh mikir. Jangan diberikan ya. Diam. Ya nanti bisa pakai apa itu ya? Jangan sudah ya. Bisa baca atau tidak? Tidak boleh. Halo. Coba diam. Bisa dilanjutkan? Bisa. Anissa menuliskan kosakata ini. Apa kira-kira? Nah, tulisannya Anissa sudah betul atau belum? Siapa yang belum? Ini sudah atau belum? Coba dilihat. Sudah. Huruf awalnya apa ini? G ya, pakai G ya. Di awal huruf G berarti betul. Sekarang apa ini? Ayo. Bebas Bu Guru, perhatikan. Bu Guru di sini. Halo. Kesepakatannya bagaimana ya kalau sedang belajar? Tidak boleh berisik. Kalau berisik kenapa memangnya? Nah, mengganggu temannya, kalian mau kalau terganggu? Nah, berarti kesepakatan kita kalau sedang belajar kapan bolehnya ngobrol sama bermain itu kita sudah punya kesepakatan ya. Sekarang Afredio ya dengarkan. Bu Guru tidak memaksa, Bu Guru tidak menentukan kalian kamu harus tulis kosakata yang huruf M, kamu harus huruf G. Bu Guru tidak memaksa, sesuai kemampuan kalian saja. Kalau kamu taunya kosakata yang huruf M berarti ditulis di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Yang tahu yang pengen nulisnya kosakata di awal huruf G berarti ditulis di mana? Kiri ya. Sekarang apa yang disilahkan ditulis? Mau menulis yang di awal huruf M atau huruf G? M. Yang gede apa-apa? Oh iya, coba sebentar ada di sini. Kita baca bersama-sama. Mangga, apakah sudah betul tulisannya? Mangga itu G-nya 1 atau 2? 2. M-A-N-G. Mangga. Apa dibacanya? Mangga ya, tulisannya apa ini betul? Ya, sekali lagi Bu Guru tidak memaksa, sesuai kemampuanmu saja, sesuai kamu bisanya yang M atau yang G. Lanjut agak cepat. Kaira. Agak cepat terus dicek bener apa buatan tulisannya karena buat latihan sunat terserah. Berarti di mana? Di atasnya apa ini boleh kalau kamu nggak apa-apa. Jadi supaya temannya bisa melihat. Nah ini jadi untuk melatih juga keterampilan nulis kalian. Nek nulis ning buku api, nek ning ngarep buku iso orang nulisnya tapi walaupun nulis di depan seharusnya tetap sesuai. Kalau huruf awal ya ini udah betul huruf awalnya apa? Tapi harusnya kalau J itu kan berapa? Kalau J kan sudah.
Biasanya Bu Guru suruh apa? Kalau kalian bingung mau nulis itu, suruh apa Bu Guru? Lihat Bu. Kemudian diapakan? Kalau sudah lihat huruf-huruf abjad A sampai Z, disusun atau bahasa Jawanya diedrah dhisik, nggih. Diedrah itu disusun merangkai huruf ya. Yo. Berpikir itu kalau lupa. Yo, Bu Guru kan boleh lihat itu. Abjad A sampai Z disusun dirangkai kata-katanya sehingga dirangkai hurufnya sehingga menjadi kata. Ayo makanya yang lain ini sambil berpikir ya, boleh berpikir, yang penting aja diomong nih, kok matanya malah ngerti, kok penunjaan matanya ditulis ya. Ini nggak boleh sama ya, yang Bu Guru tadi lupa membacakan peraturannya. Yang sudah ditulis temannya boleh atau tidak ditulis lagi? Tidak boleh, makanya kalian harus berpikir kosakata yang lain. Ayo. Gak boleh yang sampai sama ya. Boleh nama hewan, kegiatan apapun. Benda. Kalau
G F P. Oh ya. Selanjutnya Tika. Jangan. Masuk ke sana loh. Yang berisik. Bebas, tapi kamu mau yang mana? Ya. Yang besar. Sini aja sayang. Biar terlihat jelas. Oh iya. Ika menuliskan nama apa ya kira-kira? Nenek itu nama apa? Wah, betul atau tidak? Betul. Selanjutnya Kinanda. Yang belum masih ada Anura. Terus Atika. Atika sudah. Sudah. Anura sama siapa ini yang belum? Anura. Tinggal Anura ya. Berbeda dengan yang lain. Kinanda menuliskan apa? Marah. Kalau guru marah, takut atau tidak? Nah, berarti kalau supaya tidak marah, tidak boleh apa? Nakal. Terakhir Anura. Yang besar. Apa? Oh iya. Setiap hari kamu pasti melihat benda ini, apalagi kalau sekolah. Apa ini kira-kira? Meja juga. Sekarang silakan duduk. Ya. Halo. Halo. Supaya lebih lancar membaca dan kalian memiliki banyak kosakata, kita baca bersama-sama. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Enggak ikut membaca, tak suruh baca sendiri di depan. Biasanya baru mau. Ini kan kesempatan kalian. Kesempatan untuk apa? Kesempatan belajar membaca bareng. Terus kesempatan apa? Oh, berarti kalau tulisan manggis itu G-nya 2. Oh, tulisan matahari itu seperti itu. Belajar dari apa? Belajar dari apa? Belajar dari tulisan teman. Ya, bisa dipahami? Nah, kosakata ini tadi diawali huruf apa, anak-anak? Mas Kak Adi, kosakata ini tadi diawali huruf apa? Ini bacanya apa? Yang ini, yang ditulis Aska Abia tadi apa bacanya? Yang lain dia? Hah? Mobil. Yang ini nak? Terakhir yang ditulis Anura apa? MEJA. Tadi ikut membaca atau tidak bareng teman-temannya? Ayo. Ya, kalau pengen bisa harus apa? Memperhatikan. Lanjut deh. Ya sudah, yang kesepakatannya berarti
Dilakukan semuanya tes kemampuan kalian untuk menghadapi apa? Sumati. Kalau kalian sudah bisa merangkai huruf menjadi kata, insya Allah nanti Sumati bagaimana? Sudah bisa menulis menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira kemarin materi kita belajar tentang apa yang terakhir? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat ya? Jangan mengganggu temannya. Oh iya ya, sama Kak Ahmed perkenalan sebelumnya ya sama guru. Kalian gambar apa? Apa? Dena. Ya, seperti yang di pelajaran apa? Pendidikan bahasa sekarang Bu Guru tanya ke kalian. Kita tes dulu arah mata angin, oke? Kalian tadi sudah Bu Guru tes tentang kosakata yang diawali huruf F dan G. Alhamdulillah sudah bisa. Sekarang lanjut kita review materi yang sudah pernah review itu kita mengulang lagi materi yang kemarin sudah Bu Guru ajarkan, yang sudah kita pelajari bersama. Nah, jadi kita tinggal mengulang karena materinya sudah selesai. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang gambar apa, Dena. Sekarang guru tanya, sebelum gambar Dena itu kan kita harus tahu arahnya. Arah apa ya namanya? Mata angin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy, Bu Lucy atas waktunya bisa bertemu dalam ngobrol ini ya Bu Cindy, santai ya. Terus bisa meluangkan waktu sebentar Bu Cindy ya. Bisa. Sibuk ya? Belum? Tidak ada kesibukan maksudnya. Tapi kayaknya garap-garap apa? Bisa nanti. Bisa. Entah ya maksudnya tidak terburu-buru. Tapi untuk kegiatan apa sih? Apa itu siswa didik baru? Sudah, tapi Sudah belum selesai. sampai rekap. Oke, terima kasih. Berarti bisa meluangkan waktu sebentar ya? Bisa. Ya, sehat walafiat Bu Cindy. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Anak-anaknya mulai beriang nih. Alhamdulillah. Siap, siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Cindy. Jadi gini Bu Cindy. Yang pertama, kita kan kemarin sudah apa itu menjadwalkan melakukan pra-observasi, ya kan? Terus observasi saat pembelajaran. Kita itu sudah kita lakukan kemarin lancar kan gitu ya, yang lancar itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak ada kendala dari segi waktu seperti itu. Jadi kemudian gini Bu Cindy, hari ini atau kesempatan ini minta waktunya sebentar ya untuk ngobrol santai terkait dengan ya pembelajaran kemarin itu ya yang sudah kita lakukan bersama saat kita melakukan proses pembelajaran anak. Dari yang lakukan kemarin terkait dengan tujuan pembelajaran sama ya tujuan pembelajarannya gimana? Tujuan pembelajaran kemarin itu anak mampu menyebutkan dan juga menuliskan kosakata yang berkaitan dengan huruf M dan juga huruf G. Tercapai itu ya? Alhamdulillah tercapai, meskipun ada beberapa anak itu yang memang masih butuh bimbingan. Artinya dari 16 anak itu yang 14 insya Allah sudah lancar, yang 2 memang masih butuh bimbingan gitu ya. Di karena tujuannya sudah disampaikan. Dari tujuan itu mungkin ada yang dievaluasi apa gitu. Mungkin kalau untuk evaluasi tentunya untuk kedepannya itu mungkin lebih memperhatikan apa ya Pak, prior knowledge atau latar belakangnya anak, maksudnya latar belakang dari kesiapan belajarnya, dari kematangannya mereka gitu. Karena kan tidak semua anak itu kemampuannya sama. Jadi mungkin bisa menggunakan metode atau cara yang bisa membantu untuk anak-anak yang belum mampu gitu. Belum mampu dalam mungkin cara yang ya. Iya. Artinya kan harus dilakukan. Mungkin untuk activity dalam kelasnya dibuat lebih menarik lagi gitu. Kalau kemarin kan memang saya hanya menggunakan cara yang bagaimana anak itu membangun kepercayaan diri mereka. Mereka tidak hanya menulis di bukunya, tetapi juga berani mengeluarkan pendapat, terus menulis di depan kelas seperti itu. Mungkin untuk evaluasi ke depannya tidak hanya memakai cara itu, mungkin saya bisa mengupdate lagi cara-cara yang lebih bisa diterima oleh anak, gitu. Yang bervariasi intinya. Terusan begini, kalau dari area yang dikembangkan ya, kemarin kan kita menulis area yang dikembangkan. Ya, itu kan apa posisi kemarin? Ya, anak Kemampuan. Ya, anak mampu dengan percaya diri menuliskan kosakata yang berkaitan dengan huruf M dan juga huruf G. Kemarin kan kalau kita kan kondisi pra itu kan berapa kemarin? 8 ya? Aja 8. Kemarin kan 8 ya, kesini yang terus kesini yang mencapai berapa kemarin?
10 ya? Bisa lebih ya. 10 ya. Artinya kan maksimal ya, Iya. gitu ya kemarin kan. Terus dari 8 sampai 10 itu adakah beberapa yang area yang dikembangkan itu mungkin perlu dievaluasi? Ya perlu mungkin itu tadi Pak, kita harus tahu dulu kesiapan anak. Seperti kan tidak semua anak itu kemampuannya sama, kemudian cara belajar anak itu kan juga berbeda. Ada yang mungkin lebih suka dengan cara yang serius mendengarkan, menulis, ada yang lebih suka dengan activity atau kegiatan itu tadi, ada yang suka dengan kuis, mungkin harus lebih tahu cara-cara belajar anak yang bisa membuat anak itu senang. Jadi pembelajaran itu bersifat student center. Nanti gimana pembelajaran berpesan kepada anak sehingga anak itu bisa mengeksplor dengan baik pengetahuannya gitu. Mungkin itu yang perlu dievaluasi. Jadi guru tidak dominan ya Pak, dalam pembelajaran itu, lebih memberikan ruang kepada anak seperti itu. Terus untuk mencapai itu Bu, kira-kira menurut Bu Cindy dukungan apa yang diperlukan atau perlu bantuan apa atau dukungan apa kira-kira dari mungkin Bu Cindy sendiri atau mungkin teman-teman yang lain atau mungkin kepala sekolah? Mungkin kalau dari sekolah itu yang jelas perlu dengan sarana prasarana itu pasti ya Pak. Ya sarana prasarana pasti. Mungkin kalau di sini kan sekarang sudah tersedia LCD itu bisa digunakan. Ya, laptop tentunya itu juga sarana yang sangat menunjang karena kan kelas 1 itu kan belum bisa berpikir secara abstrak ya Pak, harus konkret. Jadi ketika sarana prasarana di sekolah itu menunjang, mungkin itu akan membangkitkan juga semangat guru untuk lebih bereksplor dalam kelas. Misalnya kalau memang tersedia LCD, tersedia laptop, kita kan bisa melihat video atau animasi, itu kan mungkin bisa lebih diterima oleh anak gitu. Kemudian ya mungkin kalau dukungan dari rekan sejawat itu, kalau saya sendiri lebih sering diskusi atau ngobrol sama sesama guru, karena kadang kalau saya punya permasalahan di kelas, khususnya di kelas 1, di kelas saya seperti ini, mungkin ada metode dari guru lain yang lebih cocok yang saya kurang tahu gitu. Jadi kalau saya untuk untuk mengembangkan, untuk mengevaluasi pembelajaran lebih sering ngobrol sama sesama guru gitu ya, karena kadang itu ada hal-hal kecil yang sama kita itu nggak terpikirkan tapi sama guru lain dilakukan, itu kan kita bisa amati, dimodifikasi dengan sesuai ide kita gitu. Jadi itu dukungan dari mahasiswa, dari pihak sekolah itu sangat penting untuk pembelajaran gitu. Terus gini Bu, kalau berarti dari yang jenengan rencanakan berarti area pengembangan itu tadi kan capaiannya kan ada beberapa gitu yang jenengan sampaikan, termasuk dukungan dari sekolah ya. Terus itu sifatnya terus menerus atau mungkin berkala atau mungkin dijadwalkan gimana Bu? Berkala ya. Kalau dijadwalkan perlu ngobrol berkala juga ya gitu. Tapi kalau terjadwal itu kan kelihatannya agak kaku, agak luas gitu. Kalau saya lebih ke misalnya ada permasalahan, biasanya saya langsung sharing ke teman-teman guru gitu. Kalau saya ada permasalahan ini, biasanya saya kok langsung begini atau ada apa gitu biasanya. Tapi itu biasanya spontan sih Pak. Maksudnya ya berkala juga enggak, maksudnya enggak acak gitu loh Pak. Ya dimana kondisional Pak kalau saya untuk sharing sama teman-teman itu ya kadang ada rekan lain yang mungkin mengajak saya sharing atau saya dulu yang bertanya gitu. Jadi biasanya lebih ke kalau saya suka sharing sama teman-teman lain. Terus di sini kalau di luar itu mungkin di luar itu mungkin apakah ada yang ingin mungkin selain fokus tadi ya area yang lain yang ingin mungkin ingin dikembangkan di kelas atau mungkin di sekolah mungkin bisa Kalau saya sendiri secara pribadi di kelas 1 itu mungkin cara saya mengelola kelas, emosional saya terutama Pak, maksudnya lebih ke apa ya Pak, ya itu emosional saya di kelas 1 ya kadang tuh masih agak suka yang terlalu killer ya mungkin itu, tapi makanya saya sering update-nya
memanfaatkan teknologi sekarang. Maksudnya kan kita punya sosial media itu kan bisa dimanfaatkan. Ya contohnya ada TikTok, ada Instagram, itu kan tidak hanya untuk hiburan. Ya memang untuk hiburan bisa, tapi biasanya saya koneksikan dengan pekerjaan saya. Saya sebagai guru biasanya saya cari inspirasi itu malah seringnya lewat itu Pak, lewat TikTok, lewat Instagram, karena sekarang itu banyak guru-guru yang berkreasi, entah guru-guru muda, guru tua itu berkreasi dan men-share-nya itu lewat sosial media, jadi lebih mudah dipahami begitu Pak. Jadi ketika saya mungkin ketika pembelajaran saya di kelas kok gini-gini terus ya gitu, jadi biasanya saya searching atau yaitu di sosial media, terutama di TikTok itu kan langsung muncul ketika kita menggunakan hashtag misalnya guru kelas 1 terus kegiatan apa, itu banyak sekali yang bisa menginspirasi kita, dan itu guru dari jauh yang masih muda maupun tua gitu. Jadi saya biasanya begitu untuk ketika sudah itu tadi sudah kok gini ya kelasku maksudnya gitu, terus biasanya saya mencari inspirasi dari luar, dan bahkan ketika mendapat inspirasi dari luar itu biasanya kita malah bisa lebih mengembangkan dari yang kita lihat di situ loh Pak. Jadi bisa ya menurut saya untuk apa ya Pak, pemanfaatan teknologi itu memang penting untuk sekarang itu ya, karena kan seperti dengan pendidikan itu kodrat zamannya berbeda dari zaman dulu ke sekarang. Jadi kita mungkin sebagai guru tentunya harus update juga adaptasi gitu. Kalau itu bukan saya loh. Siapa? Bapak Menteri Pendidikan. Oh iya, Bapak Pendidikan kita. iya Pak, maksudnya kan Pak jangan Ajar. sering ketika kita sering kan jangan sering mendidikan dia pun kodrat zamannya mungkin sudah berbeda. Nah itu kan itu memang relate gitu dengan pendidikan sekarang gitu. Kurang lebihnya seperti itu, karena kan saya juga baru beberapa tahun ya Pak mengajar, mungkin masih banyak sekali kekurangannya. Jadi saya banyak belajar deh, terutama dari jenengan sebagai senior yang berpengalaman, dari itu tadi kalau saya browsing di sosial media yang bisa lebih saya pahami begitu ya, karena baru mau 3 tahun jadi masih harus banyak belajar juga adaptasi sama anak. Terima kasih Bu Cindy ya. Iya. Terus gini Bu Cindy, jenengan kan kelihatannya kan kayak formal banget tak panggil gitu ya. Ada Bu Bebe, ada Bu pengajar praktek saya Bu Lucy, terus jenengan tak anu kesini tuh perasaan jenengan dia gimana? Waktu yang pertama itu jujur sekali jenengan itu kalau bersama Pak Mahmud itu untuk praobservasi, dan ketika observasi di kelas iya itu murni saya seperti itu. Maksudnya ya pertama itu memang agak aduh aku nih harus gimana gitu kan Pak waktu jenengan observasi, tapi ketika saya di kelas ya sebisa mungkin saya ya tidak saya buat-buat, maksud saya begini ya saya begitu cara mengajarnya. Nah ketika nanti ya itu natural ya Pak saya mengajar seperti itu. Nah, ketika nanti ada kekurangan, ada mungkin saran dari jenengan, itu kan malah bisa jenengan tambahkan. Beda kalau saya mungkin Bu kita observasi hari ini terus misalnya saya diobservasi Pak Mahmud berarti harus begini harus begitu, nanti kan malah tidak mencerminkan saya gitu loh Pak. Jadi ketika jenengan mau observasi ya sebisa mungkin ya itu saya kalau mengajar seperti itu. Jadi saya berharap ketika saya mengajar tentunya masih banyak kurangnya, ada saran dari Pak Mahmud, itu yang saya harapkan. Selama ini wow ketika wonten evolusi agak deg-degan agak deg-degan Ya Bu ya. Kita teman. karena masih bocah masih minim pengalaman, belum ada pengalaman, masih harus banyak belajar. Oke, terima kasih Bu Cindy ya atas waktunya. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi jenengan di tugas-tugas yang memang kadang-kadang berhimpitan ya Bu ya, berhimpitan yang harus kita selesaikan dan itu menjadi tugas kita. Untuk selanjutnya mungkin Bu Lucy Laten. Kita tidak bisa Oke, terima kasih Bu Cindy atas waktunya ngobrol kita dalam ya saya sendiri sama seperti yang jenengan sampaikan, saya juga belajar, saya juga ingin meningkatkan
dan pelayanan kita utamanya kepada anak didik kita bagaimana yang terbaik melalui selalu proses belajar gitu ya, proses belajar dan juga sampaikan hal dan itu juga berdampak pada putra putri kita kita murid-muridnya. Terima kasih atas waktunya Bu Cindy. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.